Hai, welcome to Kata Kita Nih Channel sama gue Cis. Gue Jeka. Gue Brian. Today kita bakal ngapain aja guys? Jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai di sesi Setuju nggak setuju? Jadi kalau di sesi ini kita bakal ngasih opini tentang perspektif kita tentang suatu kenyataan yang ada di sekitar kita sih. Betul banget bro. Dan kali ini yang kita bahas adalah beberapa stereotip mengenai cewek yang kayaknya udah sering banget kita dengar sih selama ini. Tapi cewek aja nih, nggak ada cowoknya apa gimana? Kan ladies first go. Iya betul. Nah berhubung topiknya cewek, jadi menurut gue nggak adil kalau misalnya kita bertiga doang cowok. Jadi kita harus sertain satu cewek buat ngungkapin pendapatnya. Jadi gitu. Pas banget. Ya. Boleh. Oke, jadi sekarang kita udah aja Medita. Hai. Lucu ya. Mantap. Apa kabar Mel? Udah lama kita nggak ketemu nih. Sekarang sibuk apa sih? Tidur. Tidur sama dengan banyak pahala. Tidur. Nah, jadi Mel ini salah satu temen gue yang cukup aktif juga di sosial media gitu. Jadi gue kalau setiap hari liatin story-nya tuh udah sampai titik-titik. Itu Insta story apa marka jalan sebenarnya. Nah, dan yang buat teman-teman belum tahu, jadi Mel ini merupakan teman SMP gue. Ya, SMP ya? Ketemu di mana? Ketemu gue lupa. Oh iya, Friendster. Masih jauh dulu. Jadi dulu masih zaman-zaman Friendster. Ya kita kenal ya kan sampai sekarang. Lalu sempat pelayanan juga ya, pelayanan bareng. Lalu ketemu lah si Jacob. Jadi kenal. Jadi ketemu. Ya, kalau sama si Bay baru hari ini aja. Gue doang belum kenal dia. Kenalan dulu lah, lagi corona nih. Tapi nggak apa-apa kan kalau lu sendiri di sini sama kita Aman. bertiga, nggak usah merasa terintimidasi gitu ya. Oke. Santai. Kemana-mana. Mantap. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi di sesi setuju nggak setuju, nanti kita bakal ngungkapin pendapat kita lewat sign ini. Kalau misalkan yang merah, berarti kita setuju dengan pernyataan. Kalau misalkan yang hitam, berarti kita nggak setuju. Jadi selesai gue bacain pernyataan, kita rame-rame langsung angkat gitu. Dan yang nggak setuju atau misalkan yang setuju lebih sedikit, berarti dia yang jawab duluan gitu. Merah setuju. Merah setuju, Hitam nggak setuju. hitam nggak setuju. Oke. siap. Oke, langsung aja kita masuk di pernyataan pertama. Ada cewek yang rambutnya pendek itu tomboy. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti pada nggak setuju semua ya? Setuju. Mulai dari Tian dulu mungkin. Dulu. Kenapa tuh? Gua nggak setuju ya. Itu gua berdasarkan pengalamannya sih ya. Maksudnya kan dari dulu emang punya beberapa teman juga yang rambutnya pendek. Salah satunya Mel nih, rambutnya pendek. Dan dia dari mereka tuh kayak nggak sampai nggak tomboy banget gitu maksudnya. Cuma ya memang mereka mungkin agak lebih sporty, jadi nggak terlalu feminin banget gitu. Kalau dari aku gimana, Bu? Contohnya kayaknya kayak dia gitu. Gue ngeliat dia orangnya, let's say tidak terlalu yang girly banget, tapi tidak terlalu juga yang sporty banget. Jadi lebih ke fleksibel gitu sih gue rasa. Iya, enggak juga maksudnya lebih ke arah yang fleksibel gitu kan, jadinya lebih enak gitu juga. Dan kayaknya nggak selalu pasti rambut pendek itu tomboy. Gue rasa juga rambut pendek itu lebih fresh atau kayak gimana juga kan. Ada orang yang mikirnya kayak gitu. Lo sendiri gimana? Kalau gue sih ya rambut pendek itu style aja sih. Terus beberapa orang yang mungkin ada yang pendek banget kayak cowok gitu kan potongannya. Oh iya. Menurut gue sih itu karena dia lebih suka praktis gitu. Rambut pendek kan lebih praktis gak sih? Iya. Rambut lebih sebentar, benar. keringin rambut lebih sebentar, terus kalau mau apa nggak ribet. Biasanya tuh orang, kalau temen-temen gue ya, yang baru-baru nikah gitu, dia biasa potong pendek atau baru punya anak, karena ribet gitu, Lagi repot, gendongnya, ya. iya terus ribet sama rambutnya. Tarik-tarik, ya. Nah terus kalau gue sih, dulu kan gue punya pernah panjang, terus sekarang iseng aja gitu pengen pendek. Bener-bener yang dari panjang terus tiba-tiba gue potong pendek kan. Kalau panjang tuh, kalau pas lu olahraga nih, kalau lu gerai kan nggak mungkin. Yes, pasti. Nempel kemana-mana kan keringetnya. Terus kalau misalkan gue kuncir nih di sini sakit cuy. Kalau gue kekencangan gitu sakit gitu, tarik-tarik ya kan. Iya. Terus kalau misalkan gue kendor pas ada jumping, Lepas. kan lagi rambutnya ribet banget, Iya, pokoknya betul. gitu, agak rumit perawatannya kalau panjang. Lebih ke praktis kayaknya. Iya, tapi nggak mungkin gue juga pengen rambut panjang gitu. Kalau misalkan bisa instan gonta-ganti gitu, Wah. seru banget ya. audition ya. Andaikan bisa gue rasa semua cewek pasti mau. Iya, gue juga mau. Rambut pendek itu kan tergantung ya. Kalau yang segini emang pendek gitu, cuman ada yang kayak dicepak atau di skin kan nggak tahu juga ya. Kayak selalu gitu.
Let's say ada cewek kayak gitu. Oh, Yang di skin ada loh ya? Iya, iya. Ada yang sini Iya. di skin gitu. Agnes Monica sebelah Iya, iya. Iya. Kalau segitu lu ngerasanya baru tomboy. Nggak tahu juga, cuman mungkin ada mungkin. Cuman tadi kan gue nggak setuju juga. Kalau misalnya segini pun menurut gue nggak tomboy deh. Definisi tomboy itu apa sih? Mungkin lebih ke arah orang yang tidak terlalu girly, jadi lebih ke arah yang manly gitu kali ya. Kayak yang let's say pakainya yang kayak gini-gini gitu ceweknya. Kalau ngomong agak ngegas gitu ya. Harus skinan gitu kan, mungkin itu kan karakteristiknya dari si tomboy itu gitu. Soalnya teman gue yang menurut gue ya, dia lumayan strongnya kayak cowok gitu loh. Gimana ya, kalau ngangkat barang strong gitu kayak dia suka yang kerja tangan apa gitu. Juga fisik gitu maksudnya. Iya, gitu. Tapi rambutnya panjang. Iya. Jadi nggak masalah gitu, nggak ngaruh juga sih menurut gue ke rambut. Jadi kayak penampilan tuh nggak terlalu bisa ngaruh untuk menilai seseorang tuh seperti apa gitu kali ya. Yang ngaruh dari itu tomboy apa enggaknya kali. Dari Cuma mungkin rambut. biasanya yang tomboy itu sukanya sama pendek karena lebih praktis. Oh, Makanya Iya, mungkin bisa gitu. muncul stereotip tersebut ya. Mungkin, ya. Jadi kita nggak bisa simpulin kalau misalkan ya dia cara berpakaian, apalagi dari segi rambut doang, berarti nggak bisa asal ngeceplak. Oh ini tomboy Iya, kalau rambut iya. pendek gitu ya, kita nggak bisa. Kalau menurut kita sih gitu. Langsung lanjut ke pernyataan selanjutnya. Di pernyataan kedua ini ada cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur. Setuju nggak setuju? Ada yang setuju? Oh nggak setuju semua? Semua. Ya iyalah nggak setuju gila cuy. Nanti perjuangan Kartini kita sia-sia dong ya. Wih. Udah emansipasi wanita nih kan. Tapi BTW ngomongin dapur ya, Iya. Masterchef aja jurinya cowok dua. Oh iya. Bener-bener tuh. Karena paling cewek yang di dapur kesana. Sekarang kayaknya lebih banyak cowok yang main di dapur deh. Jadi kayak malah pembolak gitu ya. beneran nggak setuju banget karena gila lu udah sekolah tinggi-tinggi, udah kuliah tinggi-tinggi, udah punya banyak teman, ujungnya cuma di dapur doang gitu. Kayak Sayang biarpun banget ya. iya, biarpun ada yang bilang kodratnya cewek kayak gitu, ya gua nggak terima aja gitu. Karena dari segitu, dari dia banyak kuliah atau segala macem, networknya dia banyak gitu, dan dia juga bisa bikin bisnis, bisa bikin apa gitu, bisa jadi anaknya juga sambil buka bisnisnya. Nggak mesti selalu di dapur aja, karena kayak dia bilang sekarang yang kerja di dapur nggak cuma cewek gitu, cowok juga banyak. Pendapat gue sama Yakub. Jadi kalau misalkan yang kayak cewek juga kan, misalkan contoh pahitnya si cowoknya lagi kehilangan pekerjaan atau nggak ada kerjaan ya, jadi ceweknya pun bisa ngebantu ekonomi juga dalam rumah itu gitu sih. Dan kalau misalkan takut, misalkan kan banyak banget yang isu-isunya, maksudnya takut keluarganya nggak keurus nih. Kan itu nggak mesti kerja formal 9 to 5 gitu, bisa bisa banyak yang bisa lu kerjain kayak misalkan freelance atau buka usaha. Kayak sekarang juga kayak cewek-cewek juga banyak yang buka usaha di rumah gitu kan. Dia jualan baju ya kan, masih banyak yang jual makanan ya kan contohnya. Jual Gue sih sebenarnya bukan tipe cewek yang ngejar karir gitu ya. Jadi gue pengen belajar ya karena gue suka belajar aja gitu. Dan orangnya kan bosenan ya. Jadi kalau udah belajar ini, udah tahu, habis itu pengen belajar yang lain. mengeksplor yang lain lagi. Iya, jadi nggak selalu kan pelajaran atau pendidikan itu selalu buat di karir gitu kan, nggak Ya, selalu. ya. Kayak gue pernah denger podcast, gue kan suka denger podcast nih. Gue pernah denger podcast, cuma nggak bisa gue sebut karena gue lupa sih judulnya tuh ya, nggak yakin gitu yang ini yang gue sebut gitu yang benar. Nah dia nih sampai ambil kuliah psikologi anak buat supaya dia bisa jadi orang tua yang ngajar anaknya dengan benar gitu, dengan baik gitu. Jadi kayak dia bisa ngerti anaknya banget, dia ngambil kuliah. Cewek juga dari dulu udah banyak banget yang jadi pemimpin ya nggak sih? Sekarang Bener-bener. nggak cuma cowok aja gitu. Banyak yang bisa jadi role model lah cewek itu juga, nggak menutup kemungkinan kerjanya cewek cuma masak dan let's say ngelayanin rumah, ngelayanin suami gitu doang gitu. Banyak banget yang bisa kita ambil dari cewek gitu. Dia ambil parah. Benefitnya, Jadi attitude-nya, banyak yang bisa kita contoh, misalnya mama kita. Nggak terima nih gue. Ya, misalnya mama kita kan kita ngerasa mama kita udah super strong banget pasti kan. Nah itu yang bisa kita contoh dari mereka gitu. Tapi jangan ngecilin ibu-ibu rumah tangga juga sih. Iya, Kerjanya iya. berat loh. Oke, kita langsung lanjut masuk ke pernyataan ketiga. Cewek yang pergi ke klub atau ke bar bandel, setuju nggak setuju? Bandel kenapa?
Oke, mungkin Satu-satu dari lah. kamu dulu. Gue dulu nih. Ah, Serius. Ini aneh sendiri soalnya. Iya, gue mau setengah soalnya nggak setuju banget enggak, setuju banget juga enggak. Tengah-tengah. Tengah-tengah jadi menurut gue dari nggak setuju dulu deh. Boleh. Kalau nggak setujunya tuh Dari kontranya dulu ya. nggak setujunya karena menurut gue kalau misalkan 1-2 kali mungkin nggak apa-apa. Nggak apa-apa maksudnya mungkin dia cuma punya rasa pengen tahu. Penasaran Ya penasaran atau mungkin ada event tertentu sama temannya atau Passion apa gitu. tertentu. Tapi kalau udah jadi habit dan udah kebiasaan dan keterusan gitu, soalnya menurut gue itu baru mulai apa ya? Ke arah nggak Iya setuju. ke arah nggak setuju. Ya, bahkan lu nggak tahu kan di sana ada apa. Iya. Penasaran nih gue sendiri sesungguhnya penasaran. Pengen Oh, lu nggak pernah? Nggak pernah. Oh, oke. Kalau bar gue pernah, Oke. tapi yang club gitu belum pernah. Oke, gue nggak setujunya karena gue kan let's say suka ke sana juga, ke bar atau ke klub, dan gue nggak ngerasa semua orang di sana itu bisa dijudge sebagai orang yang bandel gitu loh. Let's say ada juga temen gue yang datang ke sana cuman mau dengerin musik, ngobrol sama kita temennya juga, bahkan mereka pun nggak minum alkohol gitu, minumnya leci tea dan pesannya makanan cireng atau segala macem. Toh cuma di sana duduk buat have fun, udah gitu doang. Biarpun memang nggak menutup kemungkinan ada yang let's say bandel, ada yang let's say mau dibungkus apalah kayak gitu lah sebutannya kayak gitu. Cuman nggak semua lah intinya, menurut gue sih nggak semua. Terus Apa kali ya? gue baru tahu ada cireng sama Iya di situ Iya, ya. ada. Mengikuti perkembangan zaman. Tahu dia berarti juga sering nih berarti ya. Mengikuti perkembangan zaman. Kalau gue sama Tian tadi setuju ya. Kalau misalnya Setuju, dari ya. perspektif gue sih ya, cuman maksudnya ini gue ngecapnya tuh dari kayak kesan di awal doang. Kayak misalkan klub sama bar itu kan pasti bukanya malam nggak sih? Of course. Ya, jadi mungkin kalau misalkan yang ngecap cewek pulang malam agak kurang bagus image-nya gitu. Mungkin dari kesan awal, cuman kan kita nggak tahu di sananya juga dia lagi ngapain atau Gue setuju kan? ya, setuju kalau dia dibawa umur. Selain Oh, itu. iya. Umur pergi ke sana, bandel. bandel. Ya, Kalau udah apa? udah legal umur lu ya, gue rasa itu kayak hak lu lah, lu yang milih kan maksudnya. Tapi menurut lu itu bakal Tapi- bandel atau enggak? Enggak sih. Di bawah umur tuh umur berapa? 21, alkohol minimal 21. Berarti ya kalau di bawah 21 ya bandel menurut gua. Kalau udah di atas berarti enggak. Mentang-mentang udah di atas. Bisa bilang gitu. Ya yang penting lu misalkan kesana minum, ya minumnya dengan responsibility sih maksudnya. Jangan sampai mabuk-mabuk nggak jelas ya kan. Oh iya, jelas. Apalagi sampai nyusahin orang gitu kan ya. Sampai ribut segala macam sih. jadi kita nggak bisa simpulin ini juga ya sebenarnya tujuan dari seorang itu pergi ke klub, pergi ke klub, Iya, si iya, ke iya. bar itu tujuannya apa, terus kita langsung ngecap dia bandel, kita Iya. nggak bisa juga. Tapi gue mau nanya deh, kenapa lu suka kesana? Karena gue enjoy musiknya, karena dari gue sendiri gue nggak terlalu suka let's say clubbing, tapi gue lebih enjoy ke bar karena dengerin live music, nyanyi gitu segala macam gitu. Memang tapi temennya kalau misalnya let's say minum pun karena itu biar lebih encer suasananya, biar nggak kaku lah. Let's say kalau mau ngobrol ada aja obrolan yang nggak mau diomongin tapi lepas gitu loh. Jadinya suasananya lebih seru gitu. Gue lebih sukanya ke sana daripada ke tempat-tempat yang let's say cuma boring gitu loh. Kalau lu punya cewek, kesana sendiri boleh gak? Sendiri? Sendiri, terlihat sendiri aja, nggak ada temennya. Gue bilang gue yang temenin. Kalau Kalau dia misalnya- sendiri kesana, enggak sih. kalau lu punya anak mau izin kesana? Kalau itu nggak apa-apa, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Karena dia harus explore. Karena gue nggak bisa gue bilang gue nggak ngizinin dia, karena gue juga dulu pergi. Bahkan gue bakal bilang kalau mau pergi, yuk sama gue aja sekalian dulu. Kalau dia mau coba clubbing, ayo gue temenin. Gue bakal bilang kayak gitu. Asal cukup umur. Kenapa? Iya. Kenapa lu gak berani membiarkan dia sendiri di sana? Cewek lu atau? Gue bakal ngizinin juga. Sorry deh, gue ralat. Gue bakal ngizinin karena gue tahu anak gue seperti apa. Kan belum punya. Nanti. Kan belum tahu lu deket apa enggak ntar sama dia. Dibekali lu, dibekali. Iya, oh iya. Dibekali. Jadi dia bakalan nanti di Iya. kambing tuh ada gini-gini. Ada Jadi gini-gini. anaknya belum nanya, dia udah nanya. Jadi dia nggak heran, gitu. Maksudnya kayak ada juga orang yang bilang kalau cewek ngerokok itu buruk, misalnya gitu kan. Dan gue juga nggak yakin yang buruk, yang ya let's say memang rokok itu nggak baik gitu. Tapi kan nggak bisa lu judge orang kalau yang ngerokok itu buruk gitu loh, jadi bandel dan segala macam gitu loh. Tergantung dari perspektif kita ngeliatin orang segala macam gitu. 6 sama 9 dibaca orang kan
pasti kelihatannya mirip-mirip gitu. Jadi lu Tapi nggak bisa maksud judge gitu. gue ya, kalau lu ngerokok nih, kan lagi bahas ngerokok ya, jadi nyambung situ ya. Apa hal positif dari ngerokok? Kadang-kadang ada orang yang bilang kalau ngerokok itu dia lebih dapat ide, lebih ngerilis stresnya dia. Ada yang mikirnya kayak gitu. Jadi kayak obat. Something like that gitu. Mungkin gua ngerasanya gitu sih. Tapi setelah lu ngerokok gimana kok? Misalkannya Ya kadang-kadang ya pelariannya gitu, kayak lu pusing penat. Jadi pelarian ngerokok. dong? Iya kayak gitu. Habis rokok udah nggak penat gitu. Adalah sedikit yang terlupa sedikit, kayak lu mau lu Ah. stres, lu mau ini jadinya lu ke bar buat lupain pusing lu, karena kayak memang alkohol tidak memberikan solusi, at least dia melupakan pertanyaannya aja gitu loh, masalahnya. Udah intinya gitu aja. Jadi Cuma pertolongan have fun. sementara. Ya pelarian lah let's say. Kalau ke klub atau ke bar itu di luar yang enjoy the vibe, kayak misalkan ngerokok, minum-minum ya. Sebenarnya itu kan ya sah-sah aja sih kan sebenarnya. Sah menurut gua, mau orang rokok mau orang minum itu semua sah, asal dia tanggung jawab aja gitu. Dan kayak gue orangnya nggak ngerokok dan gue sebel banget kalau orang dekat gue ngerokok gitu kan. Jadi cuma kan gue nggak bisa ngejudge dari ketidaksukaan gue itu, gue ngejudge orang kalau lihat dia ngerokok berarti dia bandel gitu sih, nggak bisa gitu kan. Gue juga nggak suka perokok. Iya. Tapi maksudnya gue temenan juga sama perokok. Iya, kita nggak bisa, kalau kita nggak suka ngerokok tapi kita lihat orang ngerokok ngejudge wah lu bandel lu nggak. Iya, Gue temenan gak masalah, tapi mungkin buat apa ya, kalau misalkan butuh teman hidup gitu lah yang lebih yang iya. lebih intim, yang akan jalan bareng, Iya. itu pasti harus yang senilai sama gue, yang punya value yang sama. Iya. Kalau buat temenan doang itu oke. Iya, iya. Jadi intinya itu lah ya, lu mau minum kayak mau apa kayak yang penting ya cukup umur, Tidak dan merusak tidak diri ya, merusak karena diri. alkohol itu bahaya buat ya, lever kan. dengan responsibility lah ya. Betul. Kalau sering minum ya lu tau lah, Mabok juga nyusahin orang ya guys. iya. tahu takaran lu di mana udah. Muntah yang beresin siapa? Ya, kayak gitu. Jadi intinya kita harus tahu batasan kita sendiri sih. Ketawa Anda, sepertinya ada sesuatu. Enggak apa-apa, Oh teman-temannya gitu. banyak. Anda yang beresin apa yang jadi? Saya yang beresin. Saya yang beresin. Nah, jadi kalau menurut gue sih intinya kita nggak bisa judge semua orang juga yang pergi ke sana itu buruk gitu loh, karena dari pengalaman gue tadi kayak gitu, dan dari ada juga yang let's say banyak orang di sekitar kita yang pergi beribadah atau kayak gimana lah yang kita ngeliatnya juga baik tapi aslinya juga nggak baik gitu loh. Jadi Belum tentu ya. jadi orang yang pergi ke sana pun tidak pasti bandel juga menurut gue. Oke, kita langsung lanjut ke pernyataan keempat. Pernyataan keempat ada cewek cantik pasti perawatannya mahal. Setuju nggak? Setuju. Dua setuju, dua nggak setuju lagi ya gitu. Ini apa tadi nggak setuju kan? Setuju kan? Ini nggak setuju dong. Oh ya ini nggak setuju, gue lupa. Wah, udah. Jadi lu gimana nih? Nggak setuju bener. Nggak setuju, gue nggak setuju. Mungkin kita Agree. dengar dari sisi cewek dulu. Oke. Apa ya? Kalau dari gue sih emang cantik itu banyak ya, maksudnya macam-macam ya, kayak Ya. apa namanya, lo ada yang mukanya emang dari awal udah cantik gitu, Nah ya. kayak blasteran gitu kan, kayak langsung dilihat wah udah cantik gitu, kayak dari kecil udah cantik, Udah kayak lo bawaan dipoles dikit aja Iya. ya udah cantik gitu. Tapi ada juga yang emang pola hidupnya udah bagus, kayak olahraganya bagus, minum airnya banyak, terus makannya nggak macam-macam kayak gue ya kan. Tapi enggak, makannya nggak macam-macam kayak gue ini macam-macam maksudnya. Gue tuh bisa makan kol goreng seminggu terus gue jerawatan bodo amat gitu. Nah, tapi gue setujunya kenapa kalau perawatannya mahal, karena skincare mahal guys. Intinya Jadi- karena skincare-nya mahal. Nah, jadi even lu udah punya pola yang bagus, tetap aja lu kan keluar ketemu juga debu ya kan, yang harus dibersihin juga, dan itu juga mahal. Nggak Gitu bisa sih. nggak bisa cuma pakai kayak obat cuci muka gitu nggak? Enggak, bahkan kalau yang mau deep cleanser aja itu kayak tab yang lu harus bersihin nih ada Waduh, kita bahas. apa namanya, micellar water, Iya. seenggaknya, atau nggak makeup remover, ada micellar water, ada Toner. lagi belum cuci muka Face dulu, ya face wash dulu, toner. terus ada toner lagi, bahkan ada beberapa orang yang seram. itu kan bukan cleaner Bapak. Oh, iya, bukan cleaner. Iya. Jadi ada orang bahkan yang kalau dia ambis makeup tuh pakai cleanernya tuh macam-macam, kayak harus 3 sesi gitu sebelum dia cuci muka. Tuh bayangin berapa produk yang dia pakai. Oh, kalau gue sih nggak setuju. Iya mungkin mereka perawatan, cewek-cewek cantik ini perawatan, cuma kan belum tentu skincare itu mahal.
Kalau gue sih nanggung. Apa tuh skincare yang murah, Pak? Iya, maksudnya nggak Boleh rekomendasi. nggak mahal-mahal banget gitu maksudnya. Masih di taraf yang normal lah Iya. menurut lo. Nggak belum tentu mahal gitu maksudnya. Oke. Skincare tetap perawatan mungkin ya, tapi mungkin nggak terlalu Mahal tuh range-nya berapa, Pak? Kalau buat cowok gimana? Kalau buat cewek? Enggak, kalau dari lu dibilang mahal tuh gimana? Di atas 1 kali ya. 1 juta. 1 juta. Kalau serangkaian itu lebih biasanya. Kalau serangkaian ya, kalau satu produk Oh, doang kalau itu satu oke. produk ya. Kayak cuma 400. Nggak, itu 200. masih murah. Satu doang, tapi lu kan nggak mungkin pakai satu. Iya. Ya kan, Pakai kan baju. kita belum tahu cewek cantik itu apakah Iya sih. skincare banyak apa enggak kan, apakah sedikit atau Tapi nggak bisa dipungkiri komplit. kalau lu punya duit pasti cantik, pasti bisa jadi cantik. Kalau lu punya duit untuk Ya, perawatan bisa, muka, ya, bisa. Iya, itu tidak menutup Tidak menutup. kemungkinan. That's all. Cuman di sisi gue kalau misalnya gue nggak setuju itu, Aku paling oke, Pak. gue nggak setujunya tuh kalau misalkan yang tadi si Mbak bilang kan emang dari bawaannya udah cakep, ya cakep aja gitu. Maksudnya mungkin ya skincare dan permak yang lainnya mungkin bakal ngebantu mukanya dia gitu kan. Cuman memang udah ada yang bawaannya cakep ya cakep mah cakep aja gitu. Cantik jadi lebih cantik. Iya. Ya ibaratnya gitu. Gitu. Cuma kalau cantik nggak dirawat berabe juga sih, nanti bisa timbul yang kayak tadi Mbak bilang, bisa jerawatan mungkin karena polusi, karena gaya hidupnya kurang Iya. baik ya. Soalnya kayak banyak juga teman-teman gue sekali upload yang kayak influencer gitu juga beli lipstick yang kadang-kadang yang cepeceng gitu, kadang-kadang gue juga liatin dia belinya nggak cuma satu, minimal kan kayak cewek satu warna aja nggak cukup nih, kayaknya kurang bagus buat occasion ini, jadi Bosen. harusnya bosen, jadi harus beli 3 misalnya. Karena nggak habis, Ah, ah. nggak sering. Terus eyeshadow misalnya dia bilang untuk yang ini, kayaknya warna yang ini nggak masuk deh di merek ini, maunya merek yang lain, kayak jadinya tetapnya harus banyak gitu. Jadi menurut gua skincare perawatannya dia untuk makeup segala macam juga pasti harganya costnya tinggi. Memang tapi membuat orang jadi lebih cakep gitu loh. Namanya juga kan makeup. Buat Pasti ada yang Ini skincare apa makeup nih, Pak? ya dua-duanya lah intinya kan buat bikin cewek lebih cantik. Gue sih menunjang ngebahasnya skincare aja menunjang sih. penampilan lah ya. Ya menunjang penampilan lo. Kalau gua kekehnya Pasti nggak pasti, iya skincare ya, tapi nggak pasti mahal kan. Dan karena itu kan skincare kan pada dasarnya cocok-cocokan. Yes. Kalau misalkan lu beli skincare mahal tapi nggak cocok ya sama aja gitu. Iya, ujung-ujungnya dijual lagi buat apa juga. Iya. Kalau misalkan dia beli skincare yang harganya terjangkau tapi cocok, ya Harganya terjangkau tuh jarang soalnya sekarang. iya misalkan. Mm. Cuma kan ada pasti kan. Dan maksudnya rutinitas skincare kan tiap orang beda-beda. Beda-beda. Kayak misalkan ya ada yang sampai berapa belas step mungkin, tapi ada yang cukup dengan 3 step doang udah cukup lah. Iya. Oke. Ada juga cuma satu set doang kayak Iya, kita iya. cowok-cowok gitu cuma. Gua 4 sih. Tapi kenapa dia bilang murah? Karena itu yang dia pakai mungkin Iya, kan. mungkin. Jadi kalau Jadi dilebihin jangkau. dikit it's okay kayak masih Iya. oke lah segitu Masih gitu. oke. Oke lah. Jadi kalau skincare cowok kira-kira habis berapaan kira-kira? Karena gue sendiri pun belum kesentuh skincare gitu. Gue Jadi biasa biasa kalau Pak. Gue nggak dicoba biasa. Cuci muka gue doang. lupa sih soalnya yang nyariin tuh cewek gua. Jadi gua tinggal transfer aja. Patuh kayak dia. Pakai ini, kamu pakai ini. Dia yang milihin. Kalau rata-rata kayaknya kayak cowok biasanya itu cuma paling obat Face cuci wash. muka doang ya, face wash doang. Paling kayak mineral water doang sih kalau teman-teman gue. Cuman abis itu kayaknya nggak ada lagi sih untuk perawatan cowok-cowok sih. Gitu Gua kan. cuma wash, toner, serum, essence. Serum. Gila banget loh ini orang. Udah Tapi gitu doang. bener ya, sekarang menurut gue ya cowok tuh lebih aware sama skincare sih. Gue tuh kan kadang suka ngupload apa skincare gitu kan. Nah yang komen tuh ini bagus ya Ci, ini ya cowok. Cowok. Mulai aware. Tapi ada juga yang malu beli, jadi nah tolong beliin ini dong. Jadi gue yang beliin terus kan. Malu beliin. Nah ya kalau gua mau beli suruh cewek gua. Masih takut ya. Masih takut beli sih aja. Jadi intinya apa? Inner beauty kayaknya. Iya, jadi Cantik cantik dari luar. enggaknya tuh bukan hanya dari penampilan mungkin ya, tapi dari dalam juga ya. Betul sekali. Percuma cakep tapi kelakuannya attitude-nya buruk man. Yes. Nggak bagus. Jadi kita harus perhatiin sikap kita juga terus ke orang-orang ya kan. Itu yang harus lu perhatiin, harus yang lu tonjolin itu bukan kecantikan di luar aja. Oke, kita langsung masuk ke pernyataan kelima. Di pernyataan kelima ada cewek cantik biasanya gampang cari duitnya. Setuju nggak? Setuju.
Wih, setuju semua. Mulai dari cowok-cowok dulu biasanya mungkin. Gue dulu kali ya. Boleh. Ya setuju sih benar. Ya emang itu salah satu hal yang mungkin menunjang selain skill lo ya, penampilan. Kayak misalkan ya tergantung pekerjaannya juga sih. Kayak misalkan lu mau jadi entertain ya kan, di penampilan itu penting ya. Dan dunia kerja sih, gue selama ini juga maksudnya di lingkungan gue pernah lihat juga ada beberapa cewek good looking ya, dan dapat perlakuannya tuh kayak lebih spesial gitu dibanding. Dapat privilege gitu ceritanya. Iya bisa dibilang begitu, dan maksudnya dari cara si atasannya dia ngomong sama dia dengan atasan dia ngomong dengan rekan kerjanya yang cowok itu beda, kayak lebih khusus gitu. Karena gender aja nggak? Perlakuannya mungkin Karena gender apa karena dia cakep? kalau menurut gue sih karena dia penampilannya cakep. Penampilannya juga gitu. Kalau menurut gue itu kayaknya semua orang cakep, let's say cowok cewek. Kalau misalnya mereka cakep kayak 50% beban hidupnya tuh hilang gitu loh. Jadi kayak jadi lebih gampang gitu. Let's say ya, terima interview kerjaan lebih gampang. Pasti orang lihatnya kan kalau misalnya dia orang yang harus ketemu customer, jadinya lebih diterima pasti kan. Dan kayak let's say juga cewek juga banyak banget yang bikin konten di Instagram kayak gitu juga, cuman ada yang cuman pakai badan doang, ada muka doang, tetap aja dapat duit gitu loh. Beda juga yang hasilin karya gitu, nggak semuanya gitu juga. Jadi kayak di notisnya tuh lebih cepat juga ya. Ya di notisnya lebih cepat memang. Menurut gue juga sama sih. Jadi kayak misalkan kita cari kerjaan keluar misalkan ya, yang cewek-cewek kayaknya lebih gampang keterima, nggak tahu kenapa. Cewek-cewek atau cewek cantik? Cewek-cewek apalagi cewek cantik. Iya. Ya kan? Kalau gue sih ya simple aja, kayak lu misalkan nih punya perusahaan, terus ada 2 orang yang skillnya sama, attitude-nya sama, yang satu cakep, satu biasa aja, pilih mana? Yang plus lah, ada plusnya. Karena yang cakep kan, emang sih boxnya banyak kerjaan yang menuntut skill gitu. Ya. Tapi misalkan lagi susah banget cari kerja, nggak dapet apa-apa, at least yang cakep tuh bisa jadi SPG. Ya. At least yang cakep tuh bisa bikin konten. Jadi kayak banyak lah gitu. Tapi kalau mau jelek sekalian gitu kalau mau di media. Iya ya, kalau Jadi nggak bisa lu biasa aja. Kalau Jadi nabung-nabung kalau dibilang nggak susah laku cari ya? duit, iya kalau dibilang susah cari duit, yang jelek sekalipun, yang jelek banget bisa gitu cari duit. Ya nggak bisa di tengah-tengah lah ya. Iya, Kalau tapi ya ada jangan di yang tengah-tengah. yang penting dia gampang di notice aja. Iya betul. Iya kan? Kayak ada apa ya? Yang spesial gitu beda bikinnya. Jadi kayak ada nilai tambah tersendiri. Iya. Kayak KKI kan lucu kan film itu. Betul sekali. Bukan jelek, tapi lucu. Lucu. Unik. Karena tergantung menurut gua cakep dan enggaknya cewek itu juga tergantung dari selera kita Selera juga masing-masing. Ada yang gue bilang cakep, menurut Ah, orang lain biasa ya, Tuh, aja. gitu. Menurut gua misalnya let's say cewek tadi dia bilang cewek rambut panjang dan rambut pendek itu rambut pendek deh let's say gitu, rambut pendek itu jelek tapi menurut gua tuh cakep gitu. Jadi nggak semua orang kayak gitu. Rambut pendek. Ya gitu lah intinya gitu sih. Tapi ya pasti suka lah ngeliat perlakuan khusus kan kalau di kantor. Iya, ada aja. Walaupun nggak semuanya ya maksudnya. Ya, tergantung si atasannya juga sih. Dia gimana? Ada Mungkin atasannya single atau atau kalau yang udah berkeluarga itu bahaya sih. Sengaja dia udah dikasih modal awal gitu. Iya, modal awal. Iya. Tapi pun misalkan nih gue jelek banget, nggak peduli penampilan kayak out-outan lah gitu. Iya. Gue diterima karena skill. Ya. Tapi kalau gue udah nyampe misalkan level-level kayak supervisor, itu pun gue harus tetap dress up. Kalau enggak, harus pasti nggak kelihatan segala macam. kredibilitasnya gitu loh. Jadi itu tetap dituntut juga sih penampilan. Dan apalagi kalau udah menempati level tertentu kan pasti otomatis pemasukannya juga ada ya lebih besar. Dan ya sudah berakhir sesi setuju nggak setuju kita di hari ini, dan kita mau ngucapin terima kasih buat Melita Iya, terima kasih udah Iya, Thank you udah. juga sudah diundang. yang udah nyempetin waktunya, yang lagi WFH WFH. biarpun gabut ya katanya. Bosen nonton nggak nih? Jangan dong. Oh, iya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jadi kalau ada kata-kata yang menurut kalian kurang berkenan atau nggak setuju juga sama kalian, ya nggak apa-apa, jangan didengerin karena ini kan kata-kata kita nih. Betul. Terus juga kalau memang kalian nggak setuju atau memang ada saran lain untuk stereotip apa yang harus dibahas, drop di komen aja. Oke, jadi paling sampai sini dulu aja videonya. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, kalian boleh subscribe biar nggak ketinggalan informasi di channel ini, dan jangan lupa like dan juga share biar
tambah rame lagi channelnya. Mantap. Siap. Harusin gue ya? Iya. Ya itu nanti ya. Iya. Gue nungguin anjir. Cowok, gua cowok sih udah. Oke, langsung masuk ke pernyataan ketiga. Pernyataan sebentar. Kenapa sama apa tadi ketiga? Ya.